Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube saya. Perkenalkan, saya Ririn. Pada kesempatan kali ini saya ingin mempraktikkan bagaimana cara menggunakan aplikasi SPSS untuk pengolahan penelitian non-eksperimen. Baik, kita coba buka dulu aplikasi SPSS-nya. Oke, ini. Nah, ini adalah tampilan awal dari aplikasi SPSS. Tentunya sebelum kita memulai, kita perlu data. Nah, data ini data yang didapatkan dari hasil survei. Data yang sudah saya punya adalah tentang pengaruh atau ketergantungan penggunaan AI terhadap mahasiswa laki-laki dan perempuan. Kita buka dulu filenya di sini. Ada open, kemudian sini ada data surveinya. Oke, maka data akan terbuka seperti ini. Sebelum kita memulai, di sini kita akan melakukan uji normalitas dan uji independent sample t-test. Nah, sebelum itu mari kita cek dulu ke data view. Nah, untuk melihat isian hasil surveinya. Nah, ini adalah isian hasil surveinya yang berbentuk data kualitatif. Kemudian untuk data kuantitatif yang sudah saya ubah sebelumnya ada di sebelah kanan. Oke. Nah, ini ya dia data yang akan kita olah, semuanya dalam bentuk kuantitatif. Variabel yang akan kita pakai adalah yang pertama jenis kelamin, kemudian variabel dependennya adalah isian survei dari pertanyaan 1 sampai 23. Baik, setelah seperti ini kita ke variabel view. Kemudian kita lihat data yang sudah kita ubah menjadi data kuantitatif. Itu berada di bawah. Ya, mulai dari sini. Jenis kelamin, R1 salin, dan seterusnya. Nah, pada kolom value ini kita ubah ya, berdasarkan skala Likert yang ada pada isian survei. Sebelumnya saya sudah buat di sini, sudah saya kategorikan, yaitu ada jawaban sangat sering untuk di angka 5, kemudian sering angka 4, kadang-kadang angka 3, jarang angka 2, dan tidak pernah angka 1. Urutan angka ini bukan menandakan tingkat banyak atau tidaknya ya. Maksudnya tingkatan, tidak menggambarkan tingkatan, namun hanya mensimbolkan gitu. Oh, berarti 5 itu sangat sering begitu. Baik, setelah seperti ini, kita coba merubah. Ini bisa kita split saja layarnya. Setelah seperti ini, kita lakukan perubahan pada value yang ada di R1 sampai R23. Ini ada kolom value. Ya, di sini kita bisa ubah dengan cara klik titik 3 yang ada di sini, kemudian value 5. Ini kita bisa copy saja langsung. Ctrl C. Ya, kita add. Lakukan langkah yang sama untuk yang di bawahnya. Add lagi. Kadang-kadang kemudian angka 2 itu jarang. Ya, baik. Ini sudah lengkap ya, poin 1 sampai 5. Jika sudah selesai seperti ini, kita klik OK. Nah, baik, di sini sudah terjadi perubahan ya pada kolom value di R1 ya, di isian pertanyaan nomor 1.
Kemudian kita lakukan hal yang sama untuk R2 sampai R23, tapi dengan cara di copy paste saja. Klik bagian yang sudah diubah, kemudian Ctrl C, klik di bagian bawahnya, tekan tombol Shift pada keyboard dan tanda panah ke bawah. Kita arahkan sampai R23. Untuk pastenya cukup Ctrl V. Ya. Nah, data yang sudah ada, ini sudah kita ubah value-nya ya. Kemudian kita akan melakukan uji normalitas. Uji normalitas itu tujuannya adalah yang pertama untuk mengetahui apakah data tersebut merupakan data parametrik atau non-parametrik. Kemudian setelah diketahui apakah data itu parametrik atau non-parametrik, baru kita bisa menentukan mengujinya dengan menggunakan independent sample t-test atau dengan uji yang lainnya. Baik, kita coba melakukan analisis ya. Untuk uji normalitas itu menunya ada pada Analyze, kemudian Descriptive, dan masuk ke menu Explore. Nah, pada kolom ini atau pada top up menu ini, kita harus memilih dependent list. Nah, dependent list ini adalah variabel yang akan kita masukkan ke dalam perhitungan. Nah, di sini. Ketergantungan AI-nya. Itu yang kita masukkan. Nah, tinggal diklik tanda panah. Kemudian ada factor list. Nah, factor list-nya itu adalah jenis kelamin. Jenis kelamin yang sudah kita ubah menjadi kuantitatif. Baik, seperti ini. Nah, setelah itu kita akan melakukan plot. Ya, pada pilihan deskriptif silahkan kita pilih histogram. Kemudian yang ini biarkan saja. Ini kita centang normality plots with test. Kemudian kita continue. Nah, setelah di continue, kita langsung klik OK. Nah, kita tunggu. Nah, inilah uji normalitas untuk mengetahui apakah data ini merupakan data parametrik atau non-parametrik. Nah, syarat sebuah data merupakan data parametrik adalah ketika jumlah signifikansinya itu melebihi 0,05. Sedangkan dia dikatakan non-parametrik ketika signifikansi atau p-value-nya itu kurang dari 0,05. Nah, sebelum kita masuk ke dalam kesimpulan, kita coba lihat dulu. Untuk responden perempuan, di sini jumlah respondennya adalah 56. Nah, di dalam pengujian normalitas, ketika jumlah responden lebih dari 56, maka kita melihat hasil uji normalitasnya pada menggunakan tes Kolmogorov. Namun ketika jumlah responden ini kurang dari 50, maka kita menggunakan uji Shapiro-Wilk. Nah, di sini kita lihat di perempuan itu 56, maka menggunakan Kolmogorov. Kalau laki-laki jumlah respondennya 32, maka dia menggunakan Shapiro-Wilk. Coba kita perhatikan pada baris perempuan di sini menggunakan Kolmogorov. Nah, p-value-nya atau signifikannya adalah 0,2, artinya dia lebih dari 0,05. Kemudian yang laki-laki pada uji Shapiro itu signifikansinya atau p-value-nya adalah 0,102. Nah, dari tabel tes uji normalitas ini bisa disimpulkan bahwa pada data survei tentang ketergantungan penggunaan AI antara mahasiswa laki-laki dan perempuan, datanya terdistribusi secara normal. Artinya data ini merupakan data parametrik. Ini bisa dilihat dari gambar histogram untuk jenis kelamin perempuan. Nah,
Ini adalah histogram yang menunjukkan bahwa data itu adalah data parametrik. Kemudian histogram laki-laki juga seperti ini. Baik, untuk pengujian uji normalitas, ini kita sudah selesai. Langkah selanjutnya adalah, karena kesimpulannya data ini merupakan data parametrik, maka kita akan melakukan uji independent sample t-test. Nah, untuk uji independent sample t-test, kita perlu mengetahui bahwa adanya kategori, kita harus mengkategorikan data. Yang pertama, kita lihat lagi ke kolom variable view. Ya, di variable view di sini kita melihat bahwa data yang tadi kita analisis, sudah muncul kategorinya ya. Nah, jadi pertanyaan pertama itu kategorinya 3, 2, 1 dan sebagainya di sini. Nah, untuk mengkategorikan ini kita perlu adanya mentransform ya, mentransform menjadi variabel yang berbeda untuk membedakan dengan variabel sebelumnya. Yang pertama-tama untuk mengkategorikan ini sudah saya buat. Ya, perhitungannya. Pertama-tama kita akan mencari Xmax dan Xmin-nya, di mana Xmax ini rumusnya adalah jumlah pertanyaan dikali nilai maksimal, skor maksimal. Sini 23 dikali 5 sama dengan 115. Ini adalah Xmax-nya. Sedangkan Xmin-nya adalah 23 pertanyaan dikali skor yang satu. Kemudian hasilnya 23. Nah, dari hasil ini didapatlah range dengan rumus Xmax dikurang Xmin. Dapatlah range-nya 92. Kemudian kita mencari standar deviasi dengan rumus range dibagi 6. Range-nya adalah 92 dibagi 6 hasilnya 15,3. Nah, dari sini kita bisa menghasilkan nilai min dengan rumus Xmax ditambah Xmin dibagi 2. Hasilnya adalah nilai min-nya 69. Nah, dari perhitungan ini kita bisa mengkategorisasikan data menjadi 3, yaitu rendah, kemudian sedang, dan tinggi. Dengan rumus masing-masing. Rendah sama dengan X kurang dari min dikurang 1 standar deviasi. Didapatlah range-nya adalah rendah dengan nilai 23 sampai dengan 52, kemudian sedang dengan nilai 53 sampai dengan 83. Kemudian tinggi dengan nilai 84 sampai dengan 115. Nah, saya rasa ini cukup sampai di sini. Ini kita bisa lihat nanti di rumusnya masing-masing. Kita lanjut untuk pengolahan uji independent t-test-nya. Pertama-tama kita akan melakukan transform. Di sini kita akan melakukan transform data. Oke, transform. Kemudian kita klik compute variable. Setelah itu kita buat target variabelnya adalah total reliance. Maaf, ini tidak usah pakai spasi biar aman. Nah, di sini kita akan menghitung total ketergantungan dengan menggunakan function group, yaitu statistikal, kemudian sum. Sum itu artinya menjumlahkan. Oke, di sini dengan sintaksnya adalah sum, buka kurung. Nah, tanda tanya ini adalah jawaban dari pertanyaan survei, yaitu dimulai dari yang kuantitatif ya. Mulai dari R1, ya, koma, R2, koma, R3, koma, maaf ini belum ada ya komanya ya. Ya, kita buat koma di sini.
R3, R4, lanjutkan sampai R23. Jangan lupa menambahkan tanda koma di setiap akhir. Ya, sudah seperti ini. Jadi kita akan menjumlahkan, kita cek kembali untuk sintaksnya, nulisannya sum buka kurung R1 sampai R23. Nah, di sini ada tanda tanya, ini dihapus. Tanda tanya dan komanya dihapus. Jadi di R3 yang terakhir itu tidak perlu tanda koma. Nah, setelah seperti ini, kita bisa langsung klik OK. Ya, klik OK. Kemudian kita akan melakukan satu langkah lagi, yaitu menunya ada di transform, kemudian record into different variable. Nah, di sini variabel yang kita masukkan adalah variabel total. Total reliance yang sudah dihitung sebelumnya. Total reliance. Kemudian output variabelnya ini bisa kita tulis, name-nya adalah total AI. Kemudian labelnya total, ini bebas ya. Mau ikut ini juga boleh. Ketergantungan. Nah, ini kita change terlebih dahulu. Kemudian kita klik add and new value. Nah, di sini kita akan menentukan kategorisasi yang sudah kita hitung sebelumnya. Dengan range, pertama, range yang rendah tadi adalah 23 sampai 52. Saya tampilkan lagi. Nah, 23 sampai 52. Kemudian value-nya ini kita tulis 1. Klik add. Range yang berikutnya adalah 53. Strokes-nya adalah 83. Value-nya 2. Yang terakhir tinggi itu adalah 84. Strokes-nya nilai maksimum ya. Value-nya 3. Kita add. Oke, kemudian kita continue. Kemudian kita OK. Baik. Nah, di sini kita sudah bisa lihat ada total reliance dan total AI. Kemudian setelah itu, setelah melakukan kategorisasi, kita bisa langsung melakukan analisis independent sample test. Namun, kita perlu ketahui bahwa apa sih yang ingin kita analisis gitu kan. Nah, dari data ini didapatkan sebuah rumusan masalah. Apakah terdapat perbedaan yang signifikan pada ketergantungan penggunaan AI antara mahasiswa laki-laki dan perempuan? Nah, jadi kita ingin mengetahui apakah hipotesisnya terdapat perbedaan atau tidak terdapat perbedaan seperti itu. Nah, untuk menganalisisnya, kita akan masuk ke menu Analyze, kemudian Compare Mean. Ya, setelah Compare Mean, kita pilih Independent Sample Test. Nah, di Independent Sample Test,
Yang kita pilih untuk tes variabelnya adalah ketergantungan, total ketergantungan. Nah, di sini yang sudah kita buat tadi. Ini kita masukkan ke dalam tes variabelnya. Kemudian groupingnya itu kita menggunakan gender. Gender yang sudah kita ubah menjadi kuantitatif. Oke, gender. Kemudian di sini ada define group. Nah, grup 1 untuk 1, grup 2 untuk 2. Kemudian kita continue. Oke, baik, itulah tadi langkah-langkah untuk kita melakukan analisis independent sample test. Ini sudah keluar hasilnya, ya. Kita lihat di sini ada nilai min untuk ketergantungan AI terhadap perempuan dan laki-laki. Nilai minnya sama, 2,1 dan 2,1. Kemudian untuk hasil analyze-nya, kita lihat di equal varian asumsinya pada kolom signifikansi to tail. Nah, di sini kita lihat bahwa hasil analisis ini lebih dari atau kurang dari 0,01. Nah, jika dia kurang dari 0,01, maka signifikansinya ada. Berarti terdapat perbedaan. Tapi jika dia lebih dari 0,01, maka tidak ada perbedaan yang signifikan. Coba kita lihat di sini untuk perempuan 0,508 dan untuk laki-laki 0,528. Nah, dengan data seperti ini dapat disimpulkan bahwa tidak adanya perbedaan yang signifikan ketergantungan mahasiswa terhadap AI berdasarkan gender. Nah, itu tadi langkah-langkah dari kita melakukan uji normalitas sampai melakukan analisis independent sample test. Sampai ketemu lagi di video yang selanjutnya. Semoga bermanfaat.